Pak Yosi Wahyu Indrawan, sarjana ekonomi magister manajemen. Beliau dari mata kuliah ekonomi mikro. Di sini saya ingin mempresentasikan maksimalisasi laba. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler, yang ketiga ada pendekatan totalitas, yang keempat ada pendekatan marginal, yang kelima ada pendekatan rata-rata. Latar belakang perusahaan adalah perhimpunan individu yang mengordinasikan diri mereka sendiri untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Oleh karenanya, perusahaan diasumsikan memiliki tujuan utama, yaitu memaksimumkan labanya. Salah satu tujuan aktivitas bisnis adalah mencari laba. Laba dapat menjadi pendorong bagi pengusaha melakukan usaha. Untuk mengetahui perbedaan pandangan antara sistem ekonomi sekuler dengan sistem ekonomi Islam tentang maksimalisasi laba. Yang pertama tadi maksimalisasi laba. Maksimalisasi laba adalah proses perusahaan dalam memilih tingkat output yang dihasilkan untuk maksimalisasikan laba. Pemilihan tingkat output laba maksimum juga akan menentukan kombinasi input-input yang akan digunakan untuk produksi output. Nafarin 2007 mendefinisikan laba sebagai perbedaan antara pendapat dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu. Secara keseluruhan, mencapai maksimalisasi laba merupakan tujuan yang paling diinginkan oleh setiap perusahaan. Hal ini dapat dicapai melalui strategi bisnis yang baik, pengambilan keputusan yang tepat, dan pengelolaan yang efisien. Yang kedua, ada maksimalisasi laba dalam pandangan sekuler. Teori ekonomi kapitalisme atau sekuler dalam hal ini biasanya menggunakan pendekatan impersonal dalam kegiatan distribusinya. Pendekatan ini terutama berlandasan pada kekuatan pasar, sebagaimana yang diatur oleh kompetisi untuk menjadi suatu pembagian adil produk bagi faktor produksi. Dalam pandangan ekonomi sekuler, maksimalisasi laba sebagai kondisi rasional yang tidak berhubungan dengan kesejahteraan antara individu-individu. Maksimalisasi laba cenderung beroperasi dalam arah berlawanan, tidak beretika. Hal ini digambarkan pada grafik ini. Dari grafik di atas terlihat bahwa rata-rata penerimaan sama dengan biaya rata-rata. Titik PO laba normal setelah perusahaan ingin melakukan maksimalisasi keuntungan dengan faktor produksi yang sama, sehingga terjadi harga komoditas laba lebih besar daripada biaya marginal produksi. P0 Q0 lebih besar PQ0. Ini menunjukkan bahwa satu faktor pekerja yang dikerjakan tidak dibayar dengan nilai penuh dari hasil produksi fisik marginal dieksploitasi. Yang kedua, para pelanggan atau konsumen ditolak. Perolehan suatu penurunan dalam harga sama dengan biaya marginal di titik P1 dan surplus mereka dikurangi. Yang ketiga, pemanfaatan fasilitas kurang dari optimal produksi sosial tidak dimaksimalisasikan. 3. Pendekatan totalitas. Pendekatan totalitas adalah sebuah konsep yang menggabungkan berbagai dimensi manusia dalam upaya pengembangan individu dan masyarakat. Secara menyeluruh, pendekatan ini
menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek-aspek fisik, emosional, intelektual, sosial, dan spiritual. Dalam rangka mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, implikasi dari pendekatan totalitas adalah perusahaan menempuh strategi penjualan maksimum selling. Sebab makin besar penjualan, makin besar laba yang diperoleh. Hanya saja sebelum mengambil keputusan, perusahaan harus menghitung berapa unit output harus diproduksi untuk mencapai titik impas. Rumus dari pendekatan totalitas, cara menghitungnya yaitu TC sama dengan FC plus VC. Pendekatan total TC adalah sama dengan jumlah unit output yang terjual Q dikalikan dengan harga output per unit P, maka TR sama dengan P kali Q, sedangkan biaya total TC adalah sama dengan biaya tetap FC ditambah dengan biaya variabel VC, maka TC sama dengan FC tambah VC. Keuntungan total P kali Q min dalam kurung FC plus VQ. Yang keempat ada pendekatan marginal. Pendekatan marginal approach merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam ekonomi untuk memaksimalisasikan laba. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh perusahaan harus didasarkan pada perubahan-perubahan marginal dalam faktor-faktor produksi atau keputusan-keputusan lainnya. Implikasi analisis marginal adalah hukum kepuasan tambahan yang berkurang, law of diminishing return, menyatakan bahwa kepuasan tambahan yang kita peroleh dari mengonsumsi barang akan naik, walau pada satu titik akan turun. Rumus pendekatan marginal untuk mencari jumlah output yang menghasilkan keuntungan maksimum dapat digunakan patokan sebagai berikut. Jika keuntungan marginal masih positif dengan menambah 1 unit output, maka output harus ditambah, dan apabila keuntungan marginal negatif dengan menambah 1 unit output, maka output harus dikurangi sampai keuntungan atau laba marginal sama dengan 0. Perhatikan laba dilakukan dengan membandingkan biaya marginal MC dengan penerimaan marginal MR. Laba maksimum atau kerugian minimal dicapai apabila MR sama dengan MC. Pendekatan rata-rata. Pendekatan rata-rata melibatkan penggunaan data rata-rata historis untuk mengidentifikasikan tren dan pola dalam laba perusahaan. Dengan mengumpulkan data dari beberapa periode sebelumnya, perusahaan dapat menghitung rata-rata laba mereka. Rata-rata ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada sekedar mengandalkan data tunggal. Rumus pendekatan rata-rata. Dalam pendekatan ini perhitungan laba per unit dilakukan dengan membandingkan antara biaya produksi rata-rata AC dengan harga jual output P. Laba total adalah laba per unit dikalikan dengan jumlah output yang terjual. Dapat dijelaskan secara matematis. Dari persamaan ini, perusahaan akan mencapai laba bila harga jual per unit output P lebih tinggi dari biaya rata-rata AC. Perusahaan hanya mencapai angka impas bila P sama dengan AC. Contoh soal. Jika diketahui P sama dengan 120 min 0,02 Q, TC-nya sama dengan 60 Q plus 25.000, di mana P adalah harga per unit sementara TC adalah total biaya ditanya. Total biayanya ditanya, hitunglah profit maksimum laba maksimal. Jawab. TR sama dengan P kali Q sama dengan 120 min 0,02 Q.
TR sama dengan 120 Ki min 0,02 Ki pangkat 2. MR sama dengan TR. MR sama dengan 120 min 0,04 Ki. MC sama dengan TC. MC sama dengan 60. Profit maksimum didapat ketika MR sama dengan MC, maka 120 min 0,04 Ki sama dengan 60. 0,04 Ki sama dengan 120 min 60 Ki sama dengan 60 per 0,04 Ki sama dengan di 1500. Lanjutan contoh soalnya yaitu masukkan nilai Ki ke dalam persamaan P sama dengan 120 min 0,02 Ki, maka P sama dengan 120 min 0,02 dalam kurung 1500 sama dengan 120 min 30. P nya sama dengan 90. Kuantitas dan harga untuk mendapatkan profit maksimum masing-masing adalah 1500 dan 90. Profit maksimalnya yaitu TR min TC 120 Ki min 0,02 Ki 2 min 60 Ki plus 25.000 sama dengan 120 dalam kurung 1500 min 0,02 sama dalam kurung 1500 2 min 60 1500 min 25.000 sama dengan 18.000 dikurang 45.000 sama dengan 180.000 dikurang 45.000 dikurang 90.000 dikurang 25.000 sama dengan 20.000. Kesimpulannya, memaksimalkan laba merupakan tujuan utama bagi setiap perusahaan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan berbagai faktor dan strategi yang dapat digunakan melalui pemahaman tentang materi memaksimalkan laba. Dapat diambil beberapa kesimpulan penting. Secara keseluruhan, memaksimalkan laba adalah tantangan yang kompleks bagi setiap perusahaan. Memaksimalkan laba tidak hanya penting untuk keberhasilan jangka pendek, tetapi juga untuk pertumbuhan jangka panjang dan berkelanjutan perusahaan. Terima kasih.